Hai semuanya, pernah dengar Dubai mempunyai kawasan bisnis khusus yang investor dunia berbondong-bondong datang? Nah, sekarang Indonesia mau bikin hal yang serupa. Namanya RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia, atau bisa kita sebut PFII. Ini rencana besar pemerintah bikin zona keuangan super dengan pajak dan hukum sendiri. Tapi apakah ini solusi jitu untuk keuangan ekonomi kita sekarang? Atau malah menyimpan resiko yang harus kita waspadai? Yuk kita bahas. Jadi ceritanya begini, semua ini berawal dari UU nomor 4 tahun 2026, yaitu revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, atau bisa kita sebut UU P2SK, yang disahkan pada tanggal 17 Juni tahun 2026. Di pasal 248A undang-undang itu, pemerintah dikasih mandat dalam waktu 3 bulan harus dibuat undang-undang khusus tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia. Nah, prosesnya sangat cepat. Tanggal 2 Juli 2026, DPR resmi menyetujui RUU PFII masuk ke program legislasi nasional prioritas 2026. Di hari yang sama, Menteri Keuangan Purbaya-Yudi Sadewa menyerahkan langsung naskah akademiknya ke Komisi 11 DPR. Yang bikin ini menarik, pembahasannya dikebut banget. DPR dan pemerintah menargetkan rampung tanggal 20 Juli di tingkat komisi dan disahkan jadi undang-undang tanggal 21 Juli 2026. Artinya, dari naskah diserahkan sampai disahkan cuma sekitar 19 hari. Lalu, apa sih isi RUU-nya? Ada beberapa poin penting yang harus kita ketahui. Yang pertama, PFII akan punya lembaga sendiri untuk mengelola, mengawasi, dan mengadili sengketa di kawasannya. Yang kedua, ada perlakuan pajak khusus dan fasilitas khusus buat pelaku usaha di kawasan ini. Yang ketiga, ada kemudahan izin tinggal, keimigrasian, sampai ketenaga kerjaan untuk menarik investor asing. Yang keempat, soal lokasi. Bali jadi salah satu kandidat yang dipertimbangkan. Sementara IKN belum jadi pilihan karena aktivitas ekonominya masih berkembang. Pemerintah sendiri berulang kali menegaskan, meskipun PFII punya aturan khusus, wilayah ini tetap menjadi bagian NKRI dan tunduk kepada kedaulatan Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke analisis. Kalau dilihat dari sisi positif, ide ini sangat bagus. Banyak negara yang sudah mempunyai kawasan seperti ini. Dubai International Financial Center di Unit Emirat Arab atau di Labuan Malaysia, dan berhasil menarik modal asing dengan jumlah yang sangat besar. Jika ini berhasil, PFII juga bisa menambahkan cadangan devisa negara dan membuka lapangan kerja baru. Tapi, ada beberapa hal yang harus kita bahas. Yang pertama, soal kecepatan pembahasan. Undang-undang seperti ini yang mengatur pengecualian pajak dan bahkan sistem pengadilan sendiri dibahas dalam waktu kurang dari 3 minggu. Ini memunculkan pertanyaan, apakah partisipasi publik yang bermakna benar-benar terjadi atau publik cuma jadi penonton? Kedua, soal pengecualian hukum dan pajak. Kawasan dengan aturan sendiri ini berpotensi menciptakan kesenjangan fasilitas antara PFII dengan daerah lain yang ada di Indonesia. Kalau insentifnya terlalu longgar, bukan tidak mungkin ini justru dimanfaatkan untuk penghindaran pajak, bukan investasi produktif. Ketiga, soal jaminan kedaulatan. Pemerintah bilang PFII tetap tunduk pada kedaulatan NKRI. Tapi, kalau kawasan ini punya sistem pengadilan dan hukum sendiri, sejauh mana batasannya? Ini perlu diperjelas supaya tidak jadi negara dalam negara. Menurut saya, ada beberapa hal yang bisa menjadi solusi untuk PFII ini supaya tidak menjadi bumerang. Yang pertama,
prosesnya perlu dibuka lebih luas untuk partisipasi publik, akademis, dan pelaku usaha kecil, bukan cuma investor besar, supaya aturan lebih matang, bukan sekedar dikebut untuk memenuhi tenggat waktu. 2. Perlu ada kajian dampak fiskal yang diberikan independen atau transparan, supaya kita tahu persis untung dan rugi dari insentif pajak yang diberikan. Ketiga, mekanisme pengawasan terhadap kawasan khusus. Ini harus kuat dan jelas batasannya, supaya fasilitas istimewa yang diberikan tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang merugikan negara, seperti pencucian uang atau penghindaran pajak. Buat saya pribadi, isu ini sangat menarik karena menunjukkan dilema klasik dalam kebijakan ekonomi antara mengejar daya saing global secepat mungkin dengan menjaga kehati-hatian dan keterlibatan publik. Saya paham keinginan pemerintah untuk cepat bergerak, apalagi persaingan menarik investasi global itu nyata. Tapi saya juga percaya kebijakan sebesar ini untuk menyangkut kedaulatan hukum dan pajak semestinya tidak dikejar sekedar untuk diumumkan pada momen tertentu. Kualitas regulasi jauh lebih penting daripada kecepatan pengesahan. Itu tadi pembahasan saya soal RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia. Kebijakan sebesar ini yang lagi kebut dan bakal menentukan wajah baru dari sektor keuangan kita. Kalau menurut kalian, ini langkah maju atau justru terburu-buru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.